I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai alat-alat yang digunakan dalam mengkonfigurasi fiber optik. Di sini ada macam-macam alat-alat fiber optik. Pertama splitter, kedua stripper, ketiga cleaver, keempat OPM, kelima light source, keenam optical time domain reflectometer, ketujuh visual pulse locator, kedelapan fiber adapter, dan yang kesembilan fiber node. Pertama, di sini kami akan menjelaskan pengertian dari macam-macam alat tersebut, mulai dari pengertian splitter, pengertian stripper, pengertian dari cleaver, OPM, light source, kemudian pengertian optical time domain reflectometer, pengertian visual field locator, pengertian fiber adapter, dan yang terakhir pengertian fiber node. Pertama, di sini ada pengertian splitter. Splitter fiber optik adalah teknik yang digunakan untuk menggabungkan dua fiber optik. Teknologi ini digunakan dalam komunikasi fiber optik untuk membentuk tautan optik jarak jauh yang lebih baik serta transmisi sinyal optik jarak jauh. Kemudian, yang kedua pengertian dari stripper. Fiber stripper merupakan alat pengupas kulit fiber optik sehingga hanya tersisa core atau inti dari kabel tersebut. Fiber stripper ini memiliki presisi yang sangat akurat karena kabel fiber optik sangat kecil dan tipis. Ketiga, ada pengertian dari cleaver. Cleaver fiber optik adalah alat pemotong yang membuat potongan permukaan ujung fiber optik. Aplikasi untuk cleaver fiber optik termasuk jaringan dan telekomunikasi. Mereka sering digunakan dengan kabel fiber optik, konektor fiber optik, dan penyambung fiber optik. Pada nomor 4 ada pengertian dari OPM. Optical Power Meter atau OPM adalah instrumen uji yang digunakan untuk mengukur secara akurat kekuatan peralatan fiber optik atau kekuatan sinyal optik yang melewati kabel fiber optik. Ini juga membantu mengidentifikasi kehilangan daya yang terjadi pada sinyal optik saat melewati media optik. Selanjutnya di sini ada pengertian light source. Light source adalah perangkat yang fungsi utamanya adalah untuk menghasilkan energi radiasi yang terlihat atau hampir terlihat untuk penerangan umum dan aplikasi khusus. Mereka termasuk lampu pijar, neon, dan pelepasan intensitas tinggi atau HID, serta pencahayaan solid state atau SSL yang mungkin berbasis pin atau sekrup. Pada nomor 6 ada pengertian Optical Time Domain Reflectometer atau OTDR. OTDR merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mendeteksi komunitas atau himpunan suatu kabel serat optik dalam jarak tempuh tertentu. Sehingga dengan adanya alat ini diharapkan mampu menghasilkan jarak dari dua sisi yang merupakan ukuran gangguan yang terjadi. Sehingga untuk melakukan troubleshooting dapat dilakukan dengan baik karena akan sangat mudah menentukan suatu letak lokasi gangguan yang tengah terjadi. Pada nomor 7 ada pengertian dari visual field locator. Alat ini sering disebut juga laser fiber optik atau center fiber optik. Pada nomor 8 ada pengertian fiber adapter. Fiber optik adapter merupakan suatu komponen yang digunakan untuk melakukan penyambungan atau menghubungkan kabel fiber optik satu dengan yang lain. Jika penyambungan dilakukan terhadap kabel fiber optik yang memiliki konektor yang berbeda, maka fiber optik adapter disebut fiber optik adapter hybrid atau special adapter.
Dan yang terakhir pada nomor 9 yaitu pengertian fiber node. Fiber node merupakan suatu titik terminasi antara jaringan fiber optik dengan jaringan koaksial. Fiber node sendiri adalah salah satu device yang berhubungan dengan teknologi HVC atau hybrid fiber coaxial dan banyak diaplikasikan untuk sistem jaringan TV kabel. Selain pengertian, alat-alat tersebut juga mempunyai fungsinya masing-masing. Di sini kami akan menjelaskan fungsi dari splitter, fungsi dari stripper, fungsi dari cleaver, fungsi OPM, fungsi light source, fungsi dari optical time domain reflectometer, fungsi visual fault locator, fungsi fiber adapter, fungsi fiber node. Pertama, kami akan menjelaskan terlebih dahulu fungsi dari splitter. Fusion splitter fiber optik adalah perangkat yang digunakan sebagai penyambung ujung fiber optik. Media telekomunikasi saat ini maju dengan pesat. Jaringan komunikasi dapat terhubung menggunakan perangkat kabel optik. Yang kedua, fungsi dari alat stripper. Stripper atau miller merupakan peralatan yang berfungsi untuk mengupas kulit dari fiber optik supaya hanya tersisa core dari kabel fiber optik yang akan disambung. Selanjutnya ada fungsi dari cleaver. Alat yang bernama cleaver ini memiliki fungsi untuk memotong core, di mana ketika ditemukan pada kulit kabel optik sudah Anda kupas. Untuk memotongnya, maka Anda perlu menggunakan cleaver ini. Dengan begitu, pada bagian serat kacanya bisa terpotong dengan rapi. Fungsi OPM, pengukuran dengan optical power meter digunakan untuk menentukan loss atau rugi daya cahaya pada saluran serat optik. Optical power metric listrik OPM adalah alat yang digunakan untuk mengukur kekuatan dalam sinyal optik. Istilah ini biasanya mengacu pada perangkat untuk menguji daya rata-rata dalam sistem serat optik. Itu adalah fungsi OPM. Selanjutnya, fungsi light source. Pada dasarnya, alat yang satu ini mempunyai fungsi untuk memberikan suatu sinyal untuk jalur yang akan dilaluinya. Misalnya untuk mengukur suatu redaman jalur end to end, di mana light source ini akan berfungsi sebagai media yang memberi signalnya. Itu adalah fungsi light source ya. Selanjutnya, fungsi optical time domain reflectometer atau OTDR. Alat OTDR ini sendiri biasanya digunakan untuk melakukan pendeteksian kabel crack, putusnya core yang belum diketahui letaknya, putusnya kabel, atau juga untuk melakukan bending. Itu adalah fungsi dari OTDR. Selanjutnya, fungsi visual fault locator. Fungsi untuk melakukan pengetesan pada core fiber optik laser akan mengikuti serat optik pada kabel fiber optik dari POP sampai ke user M2M. Bila core tidak bermasalah, laser akan sampai pada titik tujuan. Fungsi fiber adapter. Fungsi fiber node bisa dibaca sendiri ya. Ini dia cara kerjanya ya. Saya menjelaskan. Yang pertama, cara kerja splitter bisa dibaca sendiri di belakang layar, dan cara kerja stripper bisa dibaca sendiri. Lalu cara kerja cleaver sama kita baca aja, terus kita baca penjelasannya. Dan cara kerja OPM ini untuk pengertian dan cara kerjanya. Cara kerja light source bisa dibaca ya cara kerjanya. Lalu cara kerja optical time domain reflectometer bisa dibaca juga. Cara kerja visual fault